Di video kali ini kita akan membahas tentang related content ya untuk mendukung artikel utama kita. Jadi konsepnya seperti ini ya. Ini artikel, kalau di video sebelumnya kan kita membahas tentang cara membuat tangga beton ya. Jadi ini cara membuat tangga beton dan ini adalah related contentnya ya. Jadi kalau secara keseluruhan konsepnya seperti ini. Ya, ini artikel pilarnya, ini artikel sangat tahu nih nyebutnya. Pokoknya ini artikel dengan kurang lebih keywordnya 3 kata lah ya. Jadi cara membuat tangga beton atau membuat tangga beton, pembuatan tangga beton kurang lebih itu sama ya keywordnya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, sekarang dari mana kita mendapatkan related konten tersebut atau supporting artikel tersebut ya. Kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya, itu didapat dari sini ya, dari Google Search Suggestion atau Google Autocomplete. Jadi kita kumpulkan tuh semua keywordnya dari related search dari Google juga, ini kita kumpulkan. Nah, free keyword research-nya itu juga dari Chrome extension seperti server, keyword everywhere, dan lain-lainnya. Kurang lebih sama aja, saya biasa pakai 3 aja. Dan juga ini dari People Also Ask ya, seperti ini dia. Nah, setelah ini kita variasikan, atau sebenarnya ini tergantung needs-nya ya, dan hanya kalian sendiri yang tahu bagaimana caranya menentukan ini ada di related supporting artikel ataukah berada di artikel utama ya. Hanya kalian sendiri yang tahu setelah kalian melakukan riset ini. Ini keyword cluster lah bilangnya, ini kurang lebih sama seperti keyword cluster ya. Ini kita lakukan keyword cluster secara manual ya. Biar kalian nggak bingung dari segi istilah ya, kita lanjutkan konsepnya yang lebih jelas ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan cara membuat tangga beton. Ini kan sudah ada artikel 1 ya. Sekarang dari hal-hal yang tadi seperti related content, related search, PAA, Google Autocomplete dan sebagainya, dari kesimpulan yang telah kita lakukan kita mendapat seperti ini. Kita ini jadikan pembesian tangga beton sebagai artikel pendukung, supporting artikel ya. Ini biasanya lebih singkat ya. Ya, walaupun di sini membahas tentang lama kering cor beton yang secara singkat di sini bahas mungkin 1 kalimat, di sini fokus membahas tentang cor beton gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi hal dari konsepnya ini, kita melakukan internal link dari pembesian tangga beton ini, ada internal link menuju artikel ini. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi konsep internal linknya ini tidak mesti seperti ini ya. Bisa dari si pembesian tangga beton umpamanya ada pembahasan yang tentang backcasting tangga ya, kita bawa internal link ke sini gitu. Dari sini juga ada pembahasan tentang pembesian tangga beton, ya udah kita bawa ini ke sini gitu. Jadi konsepnya dia seperti ini ya, dan dia mengarah langsung ke sini ya. Dan ini juga tidak mesti harus ada ya. Ini tidak mesti harus ada. Jika memang bisa dan memang seharusnya ada, ya udah kasih aja itu. Jadi ini fungsinya biar dia kayak bolak-balik dan melingkar sini kan, terarah dia. Dari sini di bawah difokuskan, lalu menguatkan artikel sini. Jadi fungsinya seperti itu. Ini dibuat untuk menguatkan artikel ini ya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita menentukan yang mana sebagai supporting artikel, yang mana sebagai artikel utama itu ya. Ya, itu tergantung dari hasil analisa kalian pada saat membuat artikel ini ya. Kalau pembesian tangga ini sedikit yang kira-kira akan dibahas, ya taruhlah dia sebagai supporting artikel. Kalau memang banyak, dia bisa dipindah sini gitu. Dan kita buat supporting artikel lain lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi itu hanya kalian yang bisa menentukan ya. Konsepnya secara umumnya seperti ini. Ya, ini konsep umumnya. Nah, ini kan cara membuat tangga beton ya. Jadi ini topik utamanya apa dia? Tangga beton ya. Topik utamanya ini tangga beton. Tangga beton. Jadi ini konstruksi tangga beton, rumus tangga beton. Jadi posisi yang ada ini di sini, di level ini, itu kalian sendiri yang tentukannya. Kalau rumus tangga betonnya sedikit umpamanya, cuma bisa kita mendapatkan data hanya satu paragraf atau berapa yang intinya untuk dikembangkan sedikit ya udah jadikan dia di sini di posisi ini itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini ya. Ya, ini adalah biasanya karena saya di sini adalah sebagai kontraktor ya, kontraktor bangunan. Jadi ini fungsinya fokusnya ke page saya sebagai jasa kontraktor bangunan. Kalau umpamanya saya memberikan jasa yang mengkhususkan pembuatan tangga, ya saya sini buatkan halaman tentang jasa buat tangga itu. Sekarang perkembangannya umpamanya sini kan ada tangga beton, terus sebelahnya bisa nggak tangga kayu? Ya tangga kayu bisa, tangga baja bisa, kurang lebih dia seperti itu ya. Sekarang dia konsepnya seperti ini. Jadi perhatikan juga ini arahnya ya. Kalau yang ini dia bisa bolak-balik dia, bolak-balik. Yang ini juga ini nggak ada batasan berapa internal linknya dari halaman yang ini, artikel ini ke artikel ini ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi konsepnya sebenarnya sangat sederhana. Cuma kelemahannya di sini adalah kita capek buat artikel gitu. Dan strategi ini saya pakai untuk blog lebih fokus ke blog bule ya, karena persaingan cukup tinggi dan keras. Jadi di sini saya harus bantu selain backlink itu kan urusan belakangan ya, karena memilih backlink yang berkualitas tuh cukup berat kita, dan tidak semua jasa yang menyediakan jasa backlink itu bisa dipercaya gitu. Oke. Ya bisa dipahami. Jadi yang pertama harus kalian lakukan itu adalah membuat keyword. Pokoknya kita kumpulkan berapa keyword. Kita sudah mengumpulkan 100 keyword. Dari 100 keyword itu kita buat juga dulu outline-nya gitu. Dari setelah itu keyword muncul, lalu kita buat artikel pendukungnya, supporting artikel atau apalah. Kalau nggak ada, ya biasanya kita juga bisa gunakan fokus ke pertanyaan, fokus pertanyaan secara mengkhusus. Itu dia untuk membantu nih. Terus jika ada pertanyaan yang mana harus kita buat pertama, kalau saya biasanya membuat ini keyword ini dulu, kita selesaikan keyword yang ada di level ini ya. Kita anggapnya ini level 1, level 2, level 3 itu ya, biar gampang ya. Ini biasanya saya buat keyword yang saya buat artikel yang ada di level 2 dulu. Ini setelah selesai 100 artikel gitu. Jadi kita bisa menentukan dalam waktu 1 tahun kita bisa kira-kira bisa membuat berapa artikel lah. Anggap kita bisa membuat 100 artikel ya, atau 300 artikel lah, itu tergantung kemampuan kalian juga. Di sini saya anggap bisa membuat 100 artikel. Dalam 100 artikel ini kan kita sudah bisa membuat perencanaan ya. Kita siapkan dulu semua ini. Ini juga kita bisa siapkan outline-nya juga ya. Jadi kalau kita sudah siap semua ini, barulah kita mulai membuat artikel gitu. Jadi kalau kalian punya biaya atau dana, ini kita bisa serahkan format ini ke agensi atau penulis artikel. Saran saya jangan sekali-kali menyerahkan hanya keywordnya saja itu. Kalau kita menyerahkan keyword artikel kita saja ke penulis, biasanya outline-nya itu akan sembarangan. Walaupun mereka bisa mengatakan menulis artikel SEO friendly, belum tentu mereka bisa. Kadang-kadang mereka hanya membuat SEO friendly, artikel SEO friendly yang standar aja itu, tidak mengikuti sesuai apa yang kita inginkan. Itu kelemahannya kalau kita menyerahkan kualitas artikel kita kepada penulis artikel.
mempercayakan 100%. Enggak, jangan percaya. Saya udah coba berapa kali dan hasilnya nggak begitu memuaskan kalau kita hanya menyerahkan keyword saja. Jadi sebaiknya kita juga harus buatkan outline-nya. Ya, seperti di video yang kemarin ya saya buat itu, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sudah paham akan konsep ini, jadi saya yakin untuk backlink dan sebagainya itu tidak terlalu dipermasalahkan ya. Itu karena backlink itu kan sifatnya doping dia. Sifatnya doping, memang membantu untuk meningkatkan artikel kita. Tapi di sini on page kita, dopingnya kita ini dia. Ini doping kita. Supporting artikel itu kita sebagai doping. Kalau kita nggak ada ini, ya wajar kita beli backlink. Tapi kalau kita nggak mau beli backlink untuk memperkuat ini, kita perkuat dia dengan supporting artikel. Jadi itu konsepnya. Sekarang berapa banyak sih supporting artikelnya? Nggak ada batasan dia sebenarnya berapa banyak supporting artikelnya. Cuma kalau umpamanya ini kan hanya biar enak kelihatan aja ya, saya buat 3 ya. Entah boleh 5, 10. Kalau saya buat 10 kan sudah berantakan nanti gambarnya dia. Jadi konsepnya seperti ini dia. Jadi kalian bisa print screen lah. Ya, perhatikan konsepnya ini, dia ini kemana dan dia ini kemana. Ya, kurang lebih seperti ini dia konsepnya. Gitu. Jadi sekarang pertanyaan untuk supporting artikelnya. Kalau umpamanya kita berencana bilangnya, kalau bisa 10 supporting artikel bisa nggak? Bisa. Cuma apakah dalam 10 itu kita sebaiknya bisa nggak dia jadikan satu aja ya? Gitu loh. Umpamanya artikel ini, artikel 1, artikel 2, artikel 3 sampai 10 ya. Dari artikel 2 ini bisa nggak kita jadikan satu aja di sini dia, gitu loh, untuk mempermudah. Minimal, karena ini minimal 700 kata atau 800 kata lah ya. Atau kalau saya biasanya supporting ya tetap 1000 sih, tetap 1000 supportingnya itu. Kalau bisa kita pilah-pilah dulu, idealkan ya berapa kira-kira jumlah artikelnya, supporting artikelnya gitu. Kalau bertanya ke saya berapa minimal, saya minimal 3 ya, saya minimal 3. Dan kalaupun ada kira-kira 10 umpamanya saya bisa buat, saya juga harus pastikan bisa nggak saya rangkum ke 10 artikel itu biar bisa hanya menjadi 3 atau 5 ataupun 6, atau kita kurangi lah itu dia. Jadi kalau usahakan kalian pahami dulu ini, barulah kalian membuat artikel ya. Jangan buat artikel dulu, itu kesalahan saya waktu pertama kali buat artikel, waktu pertama kali ngeblog, itu kesalahan saya. Karena kalau saya buat artikel pertama, saya akan bingung. Intinya ini seharusnya artikel ini ada di posisi mana sih dia, gitu. Saya tidak membuat perencanaan seperti ini sebelumnya. Jadi karena orang intinya kalau hidup kita nggak ada perencanaan kan kita bingung mau arah kemana. Ya inilah fungsinya dia. Semua itu perlu perencanaan, semua itu perlu struktur, gitu ya. Baiklah, ini secara singkat dari konsep, bisa dikatakan konsep dari keyword cluster lah. Keyword cluster kita jadikan silo artikel, ya ini sifatnya silo ya. Cluster, silo kurang lebih sama lah ya. Jangan terlalu terpaku ke istilah-istilah yang membingungkan kalian ya. Jadi konsepnya seperti ini, harus dipahami itu ya. Jadi kuncinya di mana? Ingat sekali lagi, kuncinya di mana? Ini kalian yang menentukan sendiri. Dia berada di artikel level 2 ataukah level 3 ya. Itu level 1 ini biasanya artikel utama, benar-benar utama sekali ya. Ini biasanya sih affiliate ya, produk-produk affiliate ya. Best apalah, chat terbaik yang ada di Indonesia. Bisa dia masukkan kayak gini. Nanti konsepnya juga ini ada artikel pendukungnya, gitu ya. Kurang lebih seperti ini adalah konsepnya. Jadi untuk episode cara membuat artikel SEO, inilah bagian terakhir. Video-video berikutnya juga akan saya membuatkan tentang tips dan trik tentang SEO artikel, sambil ada studi kasus, bukan studi kasus
Intinya saya akan coba menerapkan ini di sebuah artikel, di sebuah website bule, dan semoga ada efek positifnya ya, dan tanpa backlink ya, murni tanpa backlink dulu. Saya biasanya setelah umur 1 tahun tuh baru saya biasanya mulai mencari backlink ya. Ya baiklah, terima kasih telah mengikuti video saya dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya.